Oke, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, kondisi lingkungan di Indonesia. Kita ini kan dianugerahi alam yang luar biasa indahnya, tapi sekarang lagi diuji banget ketahanannya. Kita bisa dibilang ada di persimpangan jalan, dan pilihannya ya ada di tangan kita semua. Coba deh renungin pertanyaan ini sebentar. Kita sering banget kan ngelihat hutan itu ya, cuma dari nilai ekonomisnya aja, dari kayunya. Tapi ternyata perannya itu jauh lebih dalam dan fundamental buat kelangsungan hidup kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari para pahlawan tanpa tanda jasa di sekitar kita. Hutan dan mangrove, mereka ini kerja non-stop loh sebagai sistem pendukung kehidupan yang paling esensial. Sekarang, kita bakal lihat gimana sih cara kerja mereka yang luar biasa ini. Lihat deh, ekosistem hutan itu benar-benar luar biasa. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon ya. Akar-akarnya itu loh berfungsi kayak spons raksasa yang nyerap air hujan. Terus daun-daun yang jatuh ke tanah, itu jadi pupuk alami terbaik bikin tanah jadi subur. Dan tentu saja, hutan adalah rumah yang sempurna buat aneka satwa liar. Coba bayangin deh, pas hujan lagi deras-derasnya. Kalau nggak ada hutan, airnya itu bakal langsung meluncur gitu aja ke sungai, bikin meluap dan ya terjadilah banjir. Tapi kalau ada pohon-pohon, airnya diserap, disimpan di dalam tanah, terus dilepaskan pelan-pelan. Hasilnya, kita jadi punya cadangan air bersih yang stabil. Penting banget kan? Nah, dari hutan di daratan, sekarang kita geser sedikit ke pesisir. Kenalan yuk sama penjaga pantai kita, mangrove. Mereka ini tangguh banget, bisa hidup di lingkungan ekstrim, di mana air tawar ketemu air asin. Dan cara mereka beradaptasi itu, wow, luar biasa untuk melindungi daratan. Ini dia nih kekuatan supernya mangrove. Akar-akarnya yang rumit dan padat itu benar-benar berfungsi kayak benteng alami. Jadi pas ada gelombang besar datang, energinya itu dipecah sama akar-akar ini. Dampaknya jadi berkurang drastis dan komunitas di pesisir pun jadi lebih aman dari abrasi. Oke, kita udah lihat betapa kerennya para pelindung alami kita. Tapi sekarang kita perlu lihat sisi sebaliknya. Apa sih yang terjadi waktu sistem yang udah seimbang ini diganggu sama aktivitas kita manusia? Nah, ini nih yang jadi inti permasalahannya. Di sini kita bisa lihat 3 biang keladi utama kerusakan lingkungan kita. Dimulai dari hal yang mungkin kita anggap sepele, sampah. Mungkin kita mikir, cuma satu sampah plastik. Tapi bayangin kalau jutaan orang mikir kayak gitu setiap hari. Jadi bencana kan? Ditambah lagi penebangan hutan besar-besaran dan sungai yang dicemari limbah, keseimbangan alam yang rapuh ini pun mulai goyah. Iya, namanya juga aksi, pasti ada reaksi. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Kerusakan lingkungan ini bukan lagi isu yang jauh di sana loh. Dampaknya itu terasa langsung sama kita semua. Yuk kita lihat apa aja sih harga yang harus kita bayar. Beda banget kan? Kontrasnya jelas sekali. Di satu sisi kita punya kehidupan yang subur, aman, dan terlindungi. Di sisi lain, isinya bencana. Longsor, banjir, kekeringan, bahkan daratan kita terkikis. Ini bukan dua pilihan yang seimbang. Poinnya jelas banget. Menjaga alam itu ya sama aja dengan menjaga masa depan kita sendiri. Dan dampaknya nggak berhenti di level lokal aja. Penebangan hutan itu punya konsekuensi global. Pohon itu kan mesin penyerap karbon dioksida alami terbaik yang kita punya. Makin sedikit pohon, makin banyak gas itu kejebak di atmosfer. Ibaratnya, bumi kita jadi pakai selimut tebal yang bikin makin panas. Nah, itulah yang disebut pemanasan global. Oke, selain PR dari ulah kita sendiri, Indonesia punya tantangan geologis yang unik. Kita ini tinggal di wilayah yang super aktif, yang bisa jadi pedang bermata dua, bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi anugerah. Ini nih alasannya kenapa negara kita sering banget kena gempa bumi atau gunung meletus. Coba bayangin aja, kita ini tinggal persis di atas pertemuan 3 lempengan raksasa yang terus-terusan gerak dan bergesekan di bawah kaki kita. Posisi inilah yang menempatkan kita pas di jantungnya cincin api Pasifik. Tapi, nah ini dia uniknya. Di balik ancaman letusan yang mengerikan itu, ada berkah yang nggak disangka-sangka. Abu vulkanik yang dimuntahkan gunung berapi itu ternyata anugerah kesuburan. Abu ini menyebar, melapisi tanah, dan mengubahnya jadi salah satu lahan pertanian paling subur di dunia. Inilah yang kita sebut pedang bermata dua tadi. Oke, kita udah bahas masalahnya, konsekuensinya, sampai kondisi unik negara kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Apa yang bisa kita lakukan? Karena masa depan lingkungan kita ini beneran deh ada di tangan kita.
Pernyataan ini dalam banget ya. Kalau kita yang jadi sumber masalahnya, ya berarti kita jugalah yang harus jadi sumber solusinya. Ini bukan soal saling menyalahkan, tapi soal mengambil tanggung jawab dan kekuatan untuk berbuat perubahan. Dan solusinya tuh dimulai dari hal-hal nyata ini. Lihat deh, ada yang menanam pohon buat memulihkan hutan, ada yang mulai memilah sampah dari rumah, ada yang ikut bersih-bersih sungai, bahkan tindakan sesederhana menghemat listrik di rumah itu juga bagian dari solusi loh. Setiap tindakan kecil ini kalau dilakuin bareng-bareng, wah dampaknya bisa jadi kekuatan yang besar banget. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan simpel buat Anda pribadi. Setelah dengerin semua ini, kira-kira satu langkah kecil apa sih yang bakal Anda lakuin buat lingkungan, mulai hari ini? Karena perubahan besar itu kan selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama.